Shalom, damai di hati. Kembali lagi kami dari Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru dan saya Pendeta Kristinov Musa Mawicere menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang berada di rumah atau di mana saja berada untuk bersama-sama menelaah satu bagian firman Tuhan, yaitu Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang oleh gereja Masih Injili di Minahasa itu menjadi bagian pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang diagendakan dilakukan pada tanggal 9 sampai tanggal 15 April tahun 2023. Dan hari Minggu tanggal 9 itu adalah sebenarnya merupakan perayaan Paskah. Dan sepanjang Minggu Paskah itu, yaitu tanggal 9 sampai tanggal 15, kita akan membaca dan memikirkan firman Tuhan dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk melakukan telaah sederhana terhadap bagian teks firman Tuhan Markus 16 ayat 1 sampai 8 ini. Dan sekali lagi ini bukan merupakan sebuah khotbah yang sudah jadi. Ini hanyalah merupakan sebuah telaah, ya. Dan sebelum kita melakukan penelaahan ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini mempelajari, menelaah firman-Mu Tuhan. Engkau telah mempercayakan kami pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Tetapi juga Engkau menghendaki kami sebagai pemberita firman Tuhan. Dan lebih luas lagi sebagai orang-orang percaya yang sudah Engkau tebus. Untuk hidup berstandar pada firman-Mu. Kami sadari Tuhan, ini bukan hal yang mudah. Sebab kami cenderung mengikuti pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan kami yang kami sadar seringkali bertentangan dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Yaitu Roh-Mu yang kudus. Agar supaya oleh tuntunan pimpinan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menyangkali dan menyalipkan keinginan-keinginan diri, pikiran-pikiran yang bertentangan dengan pikiran Kristus. Agar supaya sungguh-sungguh kami dapat menaklukkan diri kami di bawah salib Yesus itu Tuhan. Dan hidup memuliakan Engkau. Nah sekarang kami hendak mempelajari, menelaah firman Tuhan dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kami juga menyadari segala keterbatasan pikiran kami. Dan oleh sebab itu kami bergantung pada anugerah-Mu dan memohon Roh Kudus menolong, memimpin, membimbing kami, memberi pencerahan dalam pikiran kami, supaya kami dapat memahami dan menangkap maksud-maksud pesan-pesan-Mu di dalam dan melalui firman yang tertulis di Markus 16 ayat 1 sampai 8 ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ya Roh Kudus, mari kita sama-sama melakukan penelaahan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sementara kita akan menelaah bagian ini, kita akan membaca secara bertahap Markus 16 ayat 1 sampai 8 ini. Di mana saya membagi Markus 16 ini terstruktur dalam 5 bagian. Dan mari kita mulai melihatnya satu demi satu. Bagian pertama itu ada di ayat 1 sampai ayat 2. Nah ayat 1 sampai ayat 2 itu berkata begini. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Demikian bunyi ayat 1 dan ayat 2. Nah, saudara-saudara, ayat 1 dan 2 ini mengisahkan tentang Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Yang setelah hari Sabat lewat, pergi membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki mayat Yesus di sana. Nah, hari Sabat Yahudi itu dimulai pada hari, ya ini perhitungan hari dari perspektif hari-hari yang kita jalani di sini ya. Nah, kalau hari Sabat Yahudi itu dari perspektif kita itu dimulai pada hari Jumat pukul 18 dan ditutup pada hari Sabtu pukul 18.
Nah, sebenarnya perhitungan hari bangsa Yahudi berbeda dengan perhitungan hari kita di sini. Kalau kita satu hari itu dari pukul 00.00 atau jam 12 malam itu sampai pukul 24.00 jam 12 malam berikutnya, saudara-saudara. Nah, kalau bangsa Yahudi satu hari itu mulai dari pukul 18 atau jam 6 sore sampai pada pukul 18 besoknya, yaitu jam 6 sore berikutnya, saudara-saudara. Jadi hari Sabat Yahudi itu adalah dari pukul 18.00 di hari Jumatnya kita, sampai pukul 18.00 besoknya, hari Sabtunya kita. Dengan kata lain, hari Sabat atau hari Sabtunya bangsa Yahudi itu, yaitu Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore di waktu kita itu, saudara-saudara. Nah, jadi saat di hari Sabtu, sudah menunjuk pukul 18.00 dan kios-kios itu mulai dibuka karena hari Sabat sudah ditutup. Dan kios-kios itu mulai dibuka dan berjualan kembali ketika perempuan itu langsung pergi berbelanja rempah-rempah dan minyak. Supaya pada malamnya mereka bisa mengolah rempah-rempah dan minyak itu menjadi bahan formula yang akan dioleskan ke tubuh jenazah Yesus. Lalu besoknya pagi-pagi benar, yaitu pada hari Minggu subuh, mereka akan pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki jenazah Yesus. Begitu rencana mereka. Nah, meminyaki jenazah adalah suatu bentuk tindakan penghormatan terakhir terhadap orang yang sudah meninggal dalam tradisi Yahudi. Nah, sebenarnya meminyaki jenazah itu dilakukan sebelum orang yang telah meninggal itu dikuburkan. Namun rupanya karena pada hari Jumat Yesus mati pada pukul 15 atau jam 3 sore di kayu salib, dan para pengikutnya yang masih mengikuti dia sampai di Bukit Golgota. Ya, kita tahu murid-murid Yesus yang 12 orang itu sudah tercerai-berai, lari meninggalkan Yesus. Dan yang masih beraktivitas mencari dan mempersiapkan kubur Yesus sampai di kaki salib Yesus itu sebenarnya adalah hanya beberapa perempuan, termasuk 3 perempuan ini. Nah, murid-murid perempuan ini mereka mengikuti Yesus sampai di kayu salib di Bukit Golgota itu. Dan ketika Yesus telah menghembuskan nafas terakhir pada jam 3 sore itu, maka mereka harus memikirkan dan mempersiapkan kubur untuk memakamkan jenazah Yesus. Dan mereka harus buru-buru sebab hari itu sudah mulai sore dan sudah hendak memasuki hari Sabat. Nah, sementara dalam hukum Yahudi, orang yang sudah mati itu termasuk mati karena digantung, termasuk mati disalib. Harus dikuburkan pada hari itu juga. Kita bisa lihat itu pada Ulangan 21, ayat 22 sampai ayat 23. Jadi, karena waktu Sabat sudah dekat, yaitu Jumat pukul 18, maka jenazah Yesus buru-buru diturunkan dari kayu salib dan dikuburkan. Sehingga para perempuan itu tidak sempat meminyakinya sebagai bentuk penghormatan terakhir mereka kepada Yesus. Nah, karena itulah begitu Sabat lewat, Sabtu pukul 18.00 itu, mereka segera belanja minyak dan rempah-rempah dan pergi pagi-pagi benar di hari Minggu mereka pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki jenazah Yesus. Nah, ayat 1 dan 2 ini memperlihatkan beberapa hal tentang ketiga perempuan ini, saudara-saudara. Pertama, mereka adalah orang-orang yang taat pada hukum Allah. Frase setelah lewat hari Sabat menunjukkan akan ketaatan mereka kepada hukum Allah itu. Dalam hukum Taurat Yahudi, umat itu tidak diperbolehkan melakukan aktivitas jual beli pada hari Sabat. Hukum keempat dari hukum Taurat berkata, karena itulah begitu Sabat lewat, mereka segera belanja minyak dan rempah-rempah. Dan mereka pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki mayat Yesus itu. Dan hari Sabat itu dalam hukum Sabat atau hukum Taurat di hukum keempat itu berkata begini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, itu bunyi hukum keempat dalam hukum Taurat tentang hari Sabat. Dari hukum keempat ini kemudian para pemimpin agama Yahudi menjabarkannya lagi ke dalam berbagai peraturan teknis. Termasuk peraturan tentang tidak diperbolehkannya berjual beli pada hari Sabat, saudara. Nah juga sebenarnya dalam tradisi keagamaan umat Yahudi itu ada dua jenis Sabat. Sabat yang pertama ialah Sabat tahunan dalam rangka Paskah. Dan Sabat yang kedua ialah Sabat biasa di setiap hari Sabtu. Nah pada minggu itu umat Yahudi sedang memperingati dua jenis Sabat ini, saudara-saudara. Nah ketaatan perempuan-perempuan ini pada hukum Sabat tentu membawa pesan ketaatan kepada kita juga terhadap hukum Sabat. Namun perlu kita ingat bahwa kalau Sabat Yahudi itu adalah Jumat pukul 18 sampai Sabtu pukul 18, Sabat Kristen adalah hari Minggu. Nah, mengapa Sabat Kristen itu hari Minggu? Ada dua alasan. Yang pertama karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan inti iman Kristen, core belief iman Kristen itu adalah pada peristiwa kebangkitan Yesus itu. Jadi karena core belief, inti iman Kristen itu ada pada peristiwa Yesus yang bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu terjadi pada hari Minggu, maka Sabat Kristen adalah hari Minggu. Lalu alasan yang kedua adalah alasan historis. Mulanya pengikut-pengikut Yesus beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu di Bait Allah dengan orang-orang Yahudi. Namun setelah Yesus bangkit pada hari Minggu, para pemimpin agama Yahudi tidak mengizinkan lagi para pengikut Yesus beribadah di Bait Allah karena mereka dipandang sebagai orang-orang yang sesat. Maka karena itulah kemudian para pengikut Yesus beribadah pada hari Minggu di rumah-rumah untuk merayakan kebangkitan Yesus. Maka selanjutnya hal tersebut berlanjut terus sampai pada hari ini, di mana kekristenan beribadah pada hari Minggu. Maka Sabat Kristen adalah hari Minggu. Jadi, belajar dari ketaatan pada hukum Sabat yang ditunjukkan oleh ketiga perempuan ini, kita juga dipanggil menjadi umat Allah yang taat pada hukum Sabat. Di hari Minggu, anak Tuhan harus berada di gereja untuk beribadah kepada Allah. Hari Minggu adalah hari yang dikhususkan Tuhan bagi kita untuk beribadah kepadanya. Ada 6 hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita isi dengan bekerja dan mencari nafkah. Maka hari Minggu kita tidak bekerja dan mencari nafkah. Karena kita harus ada di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Nah tentu hukum Sabat Kristen ini tidak kita pahami dan terapkan secara rafiah kaku seperti orang-orang Yahudi menerapkan hukum Sabat itu secara harfiah kaku. Nah kita tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang di hari Minggu harus tetap bekerja. Ya misalnya seperti dokter yang harus siap siaga di ruang gawat darurat, yang harus segera melakukan tindakan operasi pada sejumlah pasien. Juga ada orang-orang yang karena kondisi ekonominya sulit sekali, sehingga kalau tidak bekerja pada hari Minggu maka mereka tidak akan makan. Dan lain-lain sebagainya, saudara. Nah namun dalam konteks orang-orang tertentu seperti ini, meski mereka harus bekerja pada hari Minggu, mereka tetap harus menyediakan waktu 1-2 jam untuk beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan, saudara-saudara. Nah kedua, upaya dari ketiga perempuan ini untuk menyatakan penghormatan terakhir dengan hendak meminyaki jenazah Yesus, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan secara emosional dengan Yesus. Dan bahkan mereka adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Meminyaki jenazah adalah perbuatan tradisi, kebiasaan. Namun tindakan tradisi, kebiasaan dapat menjadi sarana untuk menyatakan kasih, kedekatan, dan penghormatan kepada Tuhan. Nah sebagai gereja, kita pun mempunyai dan menjalankan tradisi. Kita mempunyai tradisi beribadah, yaitu tradisi beribadah yang diwariskan secara turun-temurun dari garis tradisi gereja reformasi Calvinis. Kita mempunyai tradisi berdoa,
Kita mempunyai tradisi perayaan tahun-tahun gerejawi. Kita mempunyai tradisi pengucapan syukur. Kita mempunyai tradisi puasa diakonal dan lain-lain sebagainya. Banyak tradisi bergereja kita, saudara-saudara. Semua tradisi tersebut sesungguhnya menjadi sarana bagi kita untuk berelasi dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Agar dalam persekutuan yang intim itu, kita dapat menyatakan sembah, puja, dan kasih kita kepada Tuhan. Dan mengalami kasih-Nya, kuasa-Nya, petunjuk dan arahannya. Agar kita hidup dan bertumbuh dalam kebenaran, saudara-saudara. Namun, tradisi, baik tradisi ibadah, doa, perayaan tahun gereja, dan lain-lain itu, di satu sisi mengasumsikan format yang baku dan tertutup pada format-format yang baru. Sementara di sisi lain, manusia bisa bosan dan membutuhkan hal-hal yang baru. Bila demikian, menjadi pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan, saudara. Apakah gereja boleh merubah tradisi demi tuntutan kebutuhan relevansi manusia yang bisa bosan itu? Nah, jawabannya ialah sepanjang tradisi gereja itu berlandas pada kebenaran firman Tuhan, maka tradisi itu patut dipertahankan. Dan sepanjang kreasi dan inovasi untuk menciptakan tradisi-tradisi yang baru dalam bergereja itu berlandas pada kebenaran firman Tuhan juga, maka boleh juga ada format-format tradisi baru. Namun tidak meninggalkan tradisi lama yang masih berlandas pada kebenaran firman. Ya, kita boleh terbuka dengan hal-hal yang baru karena salah satu prinsip dari gereja reformasi ialah Ecclesia Reformanda Semper Reformanda. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang diperbaharui dan terus-menerus diperbaharui. Gereja yang diubahkan dan terus-menerus diubahkan. Nah, saudara-saudara, kita tahu sekarang mulai ada tradisi baru dalam beribadah, yaitu tradisi beribadah secara online. Ya, ini adalah merupakan sebuah tradisi yang saya kira tidak bertentangan dengan Alkitab. Sebab sesungguhnya Yesus itu pernah mengkritik orang-orang yang mengkultuskan tempat-tempat ibadah. Walaupun tempat-tempat ibadah yang kultus itu tetap ada dan tetap kita pertahankan. Ya, contohnya ketika Yesus itu berdiskusi dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur. Seperti yang diceritakan dalam Yohanes 15 itu, perempuan itu berkata begini kepada Yesus. Nenek moyang kami beribadah di Gunung Gerisim. Nenek moyangmu beribadah di Yerusalem. Jadi yang benar itu di mana beribadah sebenarnya? Lalu apa jawab Yesus? Bukan di Gerisim, bukan juga di Yerusalem. Tetapi akan datang pada satu waktu, manusia akan beribadah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, jadi ibadah yang sejati itu adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Nah, soal bagaimana ibadah dalam roh dan kebenaran itu nanti kita bicarakan pada lain kesempatan. Sebab ini merupakan satu tema yang cukup besar dan dalam untuk kita bahas sekarang. Tetapi kita kembali pada pembicaraan bahwa ketika kita mengkultuskan tempat-tempat ibadah, maka bukan berarti kita tidak boleh beribadah di tempat yang lain, atau bahkan tidak boleh beribadah secara online dalam dunia maya. Ya, jadi tempat itu bukan hal yang primer sebenarnya, melainkan hal yang sekunder. Yang pokok, yang primer ialah kita beribadah dengan kesungguhan hati, dengan menyembah Tuhan secara sungguh-sungguh, beribadah dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, mengapa kita tidak perlu meninggalkan tradisi yang lama? Yaitu karena bukankah tradisi yang lama itu merupakan manifestasi dari firman Tuhan? Mengapa harus ditinggalkan? Lagian ketika ada tradisi baru juga, ya lama-kelamaan tradisi baru itu jadi tradisi lama juga dan manusia jadi bosan juga, saudara-saudara. Ya, jadi contoh, tradisi ibadah dalam garis tradisi gereja reformasi Calvinis itu sesungguhnya tidak bertepuk-tepuk tangan, saudara. Lalu karena alasan kebosanan, ibadah-ibadah kita selama ini katanya terasa seperti statis, tidak bersemangat, maka mulai dimasukkan unsur tepuk tangan dalam tradisi beribadah kita. Meski kita semua tahu bahwa bertepuk tangan dalam ibadah itu sebenarnya bukan merupakan tradisi gerejawi kita. Itu diadopsi dari tradisi beribadah, garis tradisi gereja aliran yang lain.
Dan kenyataannya sekarang banyak warga Gemim juga yang bosan dengan ibadah yang bertepuk tangan, saudara-saudara. Nah, jadi hal yang penting untuk kita pikirkan di sini ialah bahwa tradisi bergereja itu harus dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan pada sifat manusia yang bisa bosan. Bukan pada soal suka tidak sukanya manusia. Bukan pada soal kebutuhan akan relevansi sesuai konteks dunia dan zaman. Sesuai keinginan, suka atau tidak suka, bosan atau tidak bosan. Dan contohnya, saudara-saudara, meski kita hadirkan ibadah yang bertepuk-tepuk tangan, ya seperti di jemaat kami di sini, jemaat Gemim Bukit Ngoret di Kalabaru, begitu dikemas ibadah yang bertepuk-tepuk tangan, yang dikatakan ibadah KPI itu, ya kurang sekali orang yang hadir. Lebih banyak orang menghadiri ibadah-ibadah minggu yang tidak bertepuk tangan daripada ibadah-ibadah KPI yang bertepuk tangan itu, saudara-saudara. Ya, karena bagi banyak orang, mereka juga sudah bosan dengan ibadah yang bertepuk tangan. Jadi, tradisi boleh dibangun, tradisi baru boleh diadakan, bukan berdasar pada suka atau tidak suka, pada like atau dislike, pada kebosanan atau tidak bosan, melainkan pada kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Yang penting di sini ialah bagaimana kita mau mendekatkan diri dalam keintiman, dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk menyembah Dia dan dipimpin dengan kebenarannya. Format tradisi bergereja dari garis tradisi Calvinis yang kita lakukan selama ini adalah format tradisi yang dibangun di atas dasar kitab suci. Itu sudah cukup. Jangan sampai kita yang karena beralasankan mau berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan tradisi baru, tetapi justru terjerumus pada spiritualitas yang palsu, yang mengutamakan kepuasan diri daripada keintiman relasional kita dengan Tuhan, saudara. Maka pertanyaan reflektif bagi kita ialah, sudahkah kita bertumbuh dalam hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus melalui tradisi-tradisi spiritual di gereja kita? Sudahkah kita bertumbuh dalam mengasihi Tuhan Yesus melalui kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di gereja kita? Apakah ketika kita ada dalam suatu peribadahan, di dalamnya kita meyakini dengan iman yang sungguh bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah ketika kita berdoa dalam ibadah dan berdoa secara pribadi di rumah atau di mana saja, kita benar-benar merasa bercakap-cakap dengan Tuhan? Apakah ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah dan atau doa-doa kita sungguh-sungguh hendak menghormati dan memuliakan Dia? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan reflektif yang penting sekali untuk kita pikirkan, saudara. Hal ketiga yang dapat kita lihat dari perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan ini memang mengasihi dan menghormati Yesus. Tetapi sayang sekali, dalam perjalanan menuju kubur Yesus itu, mereka tidak memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, dan karena itu bisa bangkit dari antara orang mati dan hidup kembali, seperti yang Yesus sendiri pernah katakan kepada mereka. Mereka pergi ke kubur Yesus, dan konsep yang ada di dalam pikiran mereka ialah mereka akan berjumpa dengan mayat Yesus. Mereka tidak mengingat nubuat yang Yesus pernah sampaikan kepada mereka, bahwa memang Dia akan mati, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Ya, mungkin memang ketidaktahuan mereka akan Yesus yang bangkit dan kelupaan mereka akan nubuat Yesus bahwa Ia akan bangkit pada hari ketiga bertentangan dengan natur akal budi manusia. Memang sangat sulit akal manusia menerima hal yang bertentangan dengan hukum alam dan hukum rasio seperti kebangkitan dari kematian. Maka pengalaman 3 orang perempuan ini menunjukkan akan keterbatasan akal budi manusia. Akal budi manusia memang merupakan hal yang luar biasa dari ciptaan Tuhan, saudara. Nah, lihatlah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sampai sekarang ini begitu pesat dan begitu maju. Itu semua adalah hasil kerja dari akal budi manusia.
Namun sehebat apapun akal budi manusia, ternyata masih terbatas. Disinilah kita dapat melihat akan hal pentingnya iman. Maka sebagai orang percaya, ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan yang sulit untuk kita terima dengan akal kita, percayalah, meski sulit diterima akal, yang tidak dapat kita terima dengan akal belum tentu tidak benar, saudara. Percayailah Allah yang penuh rahasia dan misteri itu. Dan peganglah janji-janjinya, pengajaran-pengajarannya yang sering tidak masuk akal. Niscaya kita akan menyaksikan dan mengalami hal-hal yang menakjubkan darinya. Itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua, yaitu ayat 3, saudara-saudara. Ayat 3 itu berkata begini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Nah, saudara-saudara, dengan hati yang diliputi duka, ketika perempuan ini berjalan menuju kubur Yesus, duka cita mereka bertambah berat lagi, sebab kemudian terpikir, siapa yang akan menggulingkan batu penutup pintu kubur Yesus itu? Saudara-saudara, kuburan di masa Romawi dulu itu ditutupi dengan batu besar yang beratnya 1-2 ton. Dan lebar dan tingginya itu bisa sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Lalu sebelum batu penutup kubur itu diletakkan di pintu kubur, nah di depan pintu kubur itu tanahnya digali sedikit sehingga agak berlubang. Baru kemudian batu penutup kubur itu diletakkan dengan maksud agar batu itu tidak bisa terguling. Dan untuk kubur dari tahanan Romawi, biasanya setelah batu penutupnya diletakkan, maka kepala pasukan akan memberi segel di batu penutup kubur itu sebagai tanda larangan untuk membuka kubur itu, siapapun dia. Maka pertanyaan, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Sesungguhnya ini pertanyaan yang wajar. Tetapi juga nampaknya yang bernada putus asa, saudara. Itu artinya mereka tidak akan mampu menggulingkan batu besar yang berat itu. Tetapi juga secara hukum mereka tidak boleh menggulingkan batu penutup kubur itu sebab kubur itu disegel oleh pemerintah, tidak boleh dibuka. Maka siapa yang akan menggulingkan batu penutup kubur itu? Malang benar nasib kita. Namun demikian, ketika perempuan itu toh tetap berjalan menuju kubur itu, meski sedikit, mungkin mereka masih memiliki pengharapan. Mereka butuh pertolongan. Siapa yang akan menolong? Demikian juga sebagai orang-orang percaya. Tidak jarang kita menghadapi situasi-situasi buntu. Ada masalah dan berpikir tidak ada jalan keluar. Ada pergumulan dan tidak bisa melihat harapan. Namun meski sepertinya buntu, tidak ada jalan keluar. Tetap saja berjalan maju. Seperti ketiga perempuan itu, saudara. Segelap apapun perjalanan kita, seberat apapun langkah kita, dan setumpul apapun kepekaan kita pada kehadiran Tuhan, tetaplah berusaha, berfokus ke depan, ke arah tujuan kita, dan melangkahkan perlahan-lahan kaki kita ke sana. Ketahuilah, kegelapan bisa berganti terang dalam sejenak. Berat langkah bisa berganti semangat berlari dalam sekejap, saudara. Karena kemampuan kita sama sekali bukan. Tetapi karena faktor X, faktor eksternal, faktor anugerah Tuhan yang ajaib. Percayalah bahwa selalu ada faktor anugerah Tuhan yang ajaib itu. Yang selalu Tuhan sediakan bagi anak-anaknya, bagi saudara dan saya. Bahkan ketika iman anak-anaknya berada pada titik terendah sekalipun, Tuhan bisa beranugerah
Dan selalu ada kemungkinan Tuhan beranugerah memberikan jalan keluar, saudara. Sepertinya ketiga perempuan ini sama sekali tidak berpikir bahwa Yesus bisa bangkit dan menggulingkan batu penutup kubur itu. Dalam pikiran mereka, kubur itu tertutup dan akan sangat sulit untuk membukanya. Dunia pada waktu itu dan sampai di zaman sekarang juga, saudara-saudara, masih banyak yang tidak mempercayai Yesus yang bangkit dari kematian. Bahkan berusaha menutup-nutupi berita tentang Yesus yang bangkit. Dunia menyerang iman Kristen dengan mengatakan kebangkitan Yesus tidak masuk akal dan itu hanyalah dongeng. Ada beberapa teori yang menyangkali kebangkitan Yesus dari kematian. Mari kita lihat. Pertama, teori dongeng. Teori ini berasal dari para pemimpin agama Yahudi yang menyebarkan isu bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya dan murid-muridnya menyebarkan berita bohong bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi bagaimana mungkin murid-murid bisa mencuri mayat Yesus sementara kubur Yesus dijaga ketat oleh satu pasukan tentara Romawi atas perintah Pilatus berdasarkan permintaan para pemimpin agama Yahudi. Jadi dapat dipastikan teori dongeng ini tidak benar. Kedua, teori mati suri. Teori ini berkata bahwa Yesus sebenarnya tidak mati betulan. Saat dikuburkan, Yesus hanya dalam kondisi mati suri. Dan karena itu dia dapat bernafas lagi dan bangkit keluar dari kubur. Jadi sebenarnya Yesus tidak bangkit. Karena dia tidak benar-benar mati, hanya mati suri saja. Tetapi saudara, bagaimana mungkin Yesus hanya mati suri? Punggungnya itu hancur oleh cambukan yang mengerikan. Darahnya sedemikian banyak yang telah terbuang. Lambungnya ditusuk dengan tombak. Kedua pergelangan tangannya dipaku di kayu salib. Demikian juga dengan kakinya. Yesus pasti mati dengan sesungguhnya. Bukan hanya mati suri. Mati suri itu biasanya paling lama 2 jam. Lalu orang yang mati suri itu bernafas dan bergerak kembali. Tapi Yesus sudah 3 hari dikuburkan. Mana mungkin mati suri? Yang ketiga adalah teori konspirasi. Teori ini mengatakan bahwa Yesus bersepakat dengan para murid untuk menipu orang lain akan kebangkitannya. Teori ini mengasumsikan karakter Yesus yang suka berbohong. Yang jelas tidak sesuai dengan gambaran Alkitab dan kesaksian sejarah akan kesempurnaan moral dan karakter Yesus itu, saudara-saudara. Lagi pula bagaimana mungkin para murid bisa melewati serdadu-serdadu Romawi yang menjaga kubur Yesus dengan persenjataan yang lengkap. Bagaimana pula kemudian mereka mampu menggulingkan batu yang begitu besar menutupi kubur Yesus? Selanjutnya, hipotesis dan teori konspirasi ini tidak mampu menjelaskan realita akan kerelaan murid-murid untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus meski mereka dianiaya dan sebagian mati secara martir, saudara. Sebagian orang mungkin akan rela berbohong untuk mendapat keuntungan. Tetapi kalau murid-murid sampai mereka rela jadi martir, rela mati demi memberitakan kebangkitan Yesus, maka mustahil mereka akan berbohong. Yang keempat, teori halusinasi. Teori ini mengatakan bahwa murid-murid Yesus berhalusinasi ketika melihat Yesus yang bangkit karena mereka mendambakan adanya kebangkitan tersebut. Kelemahan terbesar dari teori ini adalah Yesus bukan hanya menampakkan diri kepada 1-2 orang saja, tetapi kepada 500 orang lebih juga yang sebagiannya masih hidup pada masa itu, saudara-saudara. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Lagian selama 40 hari dalam peristiwa yang berbeda-beda, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang banyak. Sehingga mustahil halusinasi dapat terjadi secara bersamaan kepada begitu banyak orang. Selain itu kaum Yahudi tidak memiliki konsep kebangkitan orang mati kecuali pada akhir zaman. Sehingga tidak mungkin mereka berhalusinasi akan hal yang sama sekali tidak mereka percayai terjadi pada masa mereka hidup, saudara. Yang kelima, teori legenda. Cukup banyak orang, khususnya di zaman modern ini, yang melihat Alkitab dan catatan perjanjian baru mengenai Yesus dan kebangkitannya,
hanyalah sebuah legenda. Hanyalah sebuah mitos yang penuh dengan rekayasa dan fantasi dari para murid yang tidak sesuai dengan sejarah. Tetapi teori ini tidak bisa menjelaskan transformasi para rasul yang begitu radikal dari yang tadinya penakut, kemudian berubah secara radikal menjadi pemberani. Petrus yang tadinya penakut sehingga sampai 3 kali menyangkal Yesus, begitu Yesus bangkit dan naik ke sorga, menjadi seorang yang sangat berani. Bahkan siap mati demi memberitakan Injil Yesus. Paulus berubah dari penganiaya menjadi pemberita Injil. Oleh karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Nah, mungkinkah mereka rela mati bagi sebuah kebohongan? Saya kira itu sama sekali tidak mungkin, saudara. Lagi pula catatan mengenai kubur kosong dan kesaksian para murid yang melihat Yesus bangkit tidak hanya ada ditulis di dalam Alkitab, tetapi juga di luar Alkitab dan oleh penulis-penulis non-Kristen itu dicatat. Yang penulisannya waktunya sangat dekat dengan peristiwa kebangkitan Yesus tersebut. Dan ada juga beberapa teori lain yang menyangkali kebangkitan Yesus yang saya kira beberapa teori tadi sudah cukup mewakili. Sekarang bagian yang ketiga, ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 itu berkata begini, saudara. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Itu bunyi ayat 4 dan 5. Jadi begitu ketika perempuan itu mendekati kubur Yesus, ternyata batu besar penutup kubur itu sudah terguling. Tadi mereka bertanya dalam nuansa ketiadaan harapan. Siapa yang akan menggulingkan batu penutup kubur itu? Dan kini batu itu sudah terguling. Ini mengingatkan kita tentang satu prinsip. Yaitu Tuhan selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalan kita. Kita mungkin tidak punya cara. Tapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita, saudara. Bahkan mungkin kita tidak melihat jalan keluar. Dan tidak melihat harapan seperti yang dialami perempuan-perempuan itu. Tetapi kenyataannya, persoalan siapa yang akan menolong mereka, menggulingkan batu yang tak mungkin mereka gulingkan itu, bisa terselesaikan. Ketika mereka melihat dari dekat batu itu sudah terguling dan kubur Yesus itu sudah terbuka, maka mereka masuk ke dalam kubur untuk memijaki jenazah Yesus. Ada yang aneh di sini, saudara. Yaitu mereka tidak mempertanyakan mengapa batu besar penutup kubur sudah terguling. Tidak mempertanyakan siapa yang menggulingkan batu itu sehingga kubur terbuka. Sesungguhnya mereka bertanya, tetapi mereka seharusnya mereka bertanya, tetapi mereka tidak bertanya. Ya mungkin mereka tidak mempersoalkan lagi tentang mengapa batu penutup kubur itu sudah terguling. Karena mereka mau cepat-cepat, mengingat mereka sebenarnya tahu bahwa memang kubur itu sebenarnya tidak boleh dibuka karena disegel oleh pemerintah. Mereka tidak hanya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meminyaki jenazah Yesus. Ini sebenarnya mengkonfirmasi bahwa di dalam benak perempuan-perempuan ini tak terbersit sedikit pun bahwa Yesus bangkit. Meski Yesus pernah mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mati dibunuh tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Ketika perempuan ini sebenarnya sedang mempresentasikan sikap sebagian besar orang Kristen yang sering berpikir, berjalan, bertindak menurut konsep pikiran sendiri tanpa mendasarkannya pada firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan firman-Nya, mengatakan petunjuk-petunjuk kehidupan di dalam Alkitab dan melalui pemberitaan-pemberitaan firman. Tetapi terlebih sering kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita berpikir dan bertindak. Kita lebih suka bertindak berdasarkan pikiran-pikiran yang tidak kita koneksikan dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Di dalam kubur itu mereka melihat ada seorang muda berjubah putih yang sedang duduk di sebelah kanan.
Orang muda yang berbaju putih ini dari pakaiannya dapat dipahami sebagai makhluk surgawi yang disebut malaikat. Ya, posisinya itu ada di sebelah kanan. Posisi sebelah kanan menunjukkan dua hal. Yang pertama, posisi yang baik, yang berarti hendak membawa kabar baik. Dan wakil atau utusan, berarti mewakili Yesus yang tadinya ada di kubur itu untuk membawa pesan yang baik yang dari Yesus. Begitu mereka melihat orang muda itu, mereka terkejut. Nah, ini sebenarnya kejutan yang kedua. Kejutan yang pertama ialah batu yang sudah terguling, dan kejutan yang kedua ialah orang muda yang berbaju putih itu. Itu bagian yang ketiga. Nah, sekarang bagian yang keempat, yaitu ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkata begini. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, saudara-saudara, di sini Markus mau menyampaikan pesan bahwa kubur kosong adalah bukti kebangkitan Yesus. Jadi, malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Ini menunjukkan bahwa ketika ketiga perempuan itu masuk ke dalam kubur Yesus, mereka mendapati jenazah Yesus tidak ada di kubur itu. Malah yang ada di situ hanyalah orang muda yang berjubah putih itu. Hal ini membuat mereka bukan hanya terkejut, tetapi juga takut dan sedih. Nah, dalam Yohanes 20 ayat 11 itu dikisahkan ketika Maria Magdalena, salah satu dari ketiga perempuan itu, melihat kubur Yesus kosong, ia menangis. Nah, pada hari ini saudara-saudara, kebangkitan Yesus diasosiasikan dengan istilah kubur kosong. Itulah sebabnya salah satu dekorasi Paskah, dekorasi intinya adalah kubur kosong. Kubur kosong adalah salah satu bukti kebangkitan Yesus. Kubur kosong menunjukkan Yesus hidup. Karena itu ada lagu Paskah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Because he live, I have tomorrow. Sebab dia hidup, ada hari esok. Akan tetapi pada waktu itu, tidak seperti itu situasinya. Bagaimana reaksi perempuan-perempuan itu ketika melihat kubur kosong? Pada waktu itu mereka datang ke kubur Yesus dan menemukan batu penutup kuburnya sudah tergeser. Dan jenazah Yesus tidak ada di dalam kubur. Lalu mereka tidak berkata, because he live, I have tomorrow. Dalam Yohanes 20 ayat 2, Maria Magdalena katakan apa? Maria Magdalena berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, hari ini mendengar kubur kosong, kita berkata, because he live. Sebab dia hidup. Dengan sukacita kita katakan itu. Tetapi saat itu ketika para perempuan itu melihat kubur kosong, mereka panik dan berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Bagi mereka, kubur kosong adalah bad news. Kabar buruk. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi menganggap kematian yang paling mengerikan adalah kematian yang tidak dikuburkan. Ketika mereka melihat kubur kosong, tak terpikirkan sama sekali oleh mereka bahwa Yesus telah bangkit. Pikiran mereka ialah, kalau jenazahnya tidak di sini, jangan-jangan sudah dibuang. Atau sudah diambil orang, lalu dibuang. Mungkin dibuang di sungai, atau dibuang di hutan, atau di manalah. Bagi orang Yahudi, kematian yang paling mengerikan adalah kematian yang tidak dikubur. Bagaimanapun cara mati seseorang tidak lebih mengerikan daripada tidak dikuburkan. Ini adalah suatu kepercayaan tradisi dalam masyarakat Yahudi pada saat itu, saudara. Mereka berpikir bahwa orang yang mati dan mayatnya tidak dikuburkan adalah kematian yang paling hina, yang paling tidak terhormat. Jenazah yang tidak dikuburkan adalah penghinaan kepada orang yang meninggal. Dan dalam hukum Taurat Yahudi, penguburan adalah sebuah keharusan. Apapun penyebab kematiannya,
Bagaimanapun seseorang itu mati, tetap harus dikuburkan. Makanya kita ingat ketika kepala Yohanes Pembaptis dipenggal, murid-muridnya datang mengambil jenazahnya dan menguburkannya. Sebab itulah ketika Yesus mati disalib, tetap ada yang datang untuk menguburkan dia. Mengapa? Sekali lagi, karena bagi orang Yahudi, kematian yang paling mengerikan adalah kematian yang tidak dikuburkan. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23 berkata begini. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Jadi jelas ya, yang mati, meski dihukum mati, harus dikuburkan pada hari itu juga. Maka bagi para murid saat itu, kubur kosong justru menambah kesedihan. Mereka panik, bingung, sedih. Mereka tidak membayangkan setelah 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Yesus yang begitu baik, penuh belas kasihan, memperhatikan orang, peduli pada mereka yang lemah, suka menolong. Pengetahuannya yang begitu sempurna, kuasanya yang begitu luar biasa. Lalu Yesus ternyata berakhir seperti itu di kayu salib. Dan kini ditambah lagi kubur kosong, mayatnya hilang. Penyalipan dan kematian Yesus telah membuat murid-murid goncang, syok dan sedih. Apalagi sekarang kubur kosong. Apakah belum cukup Yesus mati dengan sangat hina disalib? Sehingga sekarang pun jenazahnya dicuri dan entah dibuang kemana? Begitulah yang ada dalam pikiran para perempuan itu. Begitulah yang mereka rasakan pada saat itu. Mengapa mereka belum mengerti kubur kosong? Yohanes 20 ayat 9 berkata, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Para murid Yesus melihat kubur kosong itu tetapi mereka tidak memahaminya. Mengapa mereka tidak memahaminya? Karena mereka tidak memahami isi kitab suci. Kuncinya ada pada kitab suci. Maka mereka menjadi bingung, menjadi panik ketika melihat kubur kosong. Satu pelajaran yang dapat kita petik di sini ialah pemahaman Alkitab sangatlah penting bagi orang percaya. Karena dengan memahami Alkitab yang adalah firman Allah, maka kita dapat memahami apa saja yang kita lihat dan alami di dunia ini. Orang Kristen harus memahami segala sesuatu, segala kejadian, segala keadaan dari perspektif firman Allah. Makanya harus tahu firman Allah. Dan supaya tahu firman Allah, harus rajin baca Alkitab dan harus rajin melakukan penelaahan Alkitab. Jadi, kepada ketiga perempuan itu, malaikat itu berkata, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Dan selanjutnya malaikat itu juga berkata, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Malaikat itu meminta supaya kabar kebangkitan Yesus itu disampaikan oleh perempuan-perempuan ini kepada murid-murid yang telah lari dan tercerai-berai meninggalkan Yesus itu. Juga dan mungkin terutama kepada Petrus yang telah menyangkali Yesus 3 kali. Tentu tujuan dari pesan itu agar para murid yang telah meninggalkan Yesus itu kembali kepada Yesus. Jika ada dari pengikut Yesus yang saat ini sedang jauh dari Yesus atau sedang meninggalkan Yesus, ada pesan yang hendak disampaikan kitab suci. Yesus mau menjumpai engkau, maka datanglah, kembalilah, mendekat kembali dan berjumpa dengan Yesus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Yesus mendahului mereka ke tempat asal mereka sendiri, yaitu Galilea. Tempat mereka selama ini hidup dan juga telah berkarya bersama Yesus. Di situ mereka akan melihat dan berjumpa dengan Yesus. Yesus hendak dan bahkan mendahului mereka di basic kehidupan mereka sehari-hari, sebagai nelayan di Galilea. Di basic hidup mereka sehari-hari. Itulah Yesus pertama kali
menjumpai mereka dan mengajak mereka untuk mengikutnya. Nah, pernahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, saudara? Bila belum pernah, maka Yesus mau menjumpaimu. Di mana? Di dalam kehidupanmu sehari-hari, sebagaimana yang biasanya engkau jalani. Yang perlu engkau lakukan hanyalah berdiam diri sejenak dan berkata, Yesus, masuklah ke hatiku dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Hanya sesederhana itu, saudara. Bila engkau pernah berjumpa dengan Yesus dan mengikutinya, tetapi mungkin sekarang engkau sedang jauh darinya. Bahkan mungkin engkau sangat jauh. Ingatlah bagaimana dulu engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tuhan Yesus ingin mengulangi itu. Tuhan ingin engkau datang lagi mendekat kepadanya. Engkau hanya perlu berdiam diri sejenak dan berkata, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kedua. Boleh datang dan berjumpa lagi denganmu. Ampunilah dosaku dan tuntunlah aku mengikutmu dengan setia. Hanya sesederhana itu, saudara. Sekarang mari kita lihat bagian terakhir. Bagian yang kelima yaitu ayat 8. Ayat 8 itu berkata begini, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, saudara-saudara, jadi dalam keadaan ketakutan yang dahsyat sekali, para perempuan itu berlari meninggalkan kubur itu. Dan berita dari malaikat itu mereka sampaikan secara singkat kepada Petrus dan murid-murid lainnya. Singkatnya tentu seperti berita dari malaikat itu, maka terjadilah perjumpaan antara Yesus dan murid-murid di Galilea. Dan dari perjumpaan itu para murid kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil keselamatan dari timur ke barat. Poin di sini ialah pertama, para perempuan itu tidak memberitahu kepada siapapun tentang berita dari malaikat, oleh karena mereka dalam perasaan yang sangat takut. Memang dalam kondisi ketakutan sulit, bahkan tidak mungkin kabar sebaik apapun disampaikan kepada semua orang. Kedua, para perempuan memberitakan dengan singkat berita dari malaikat itu kepada Petrus dan murid-murid lainnya. Pesan itu hanya disampaikan dengan singkat. Ya, mungkin karena waktu menerima pesan itu, mereka tidak dapat fokus dengan baik karena dalam keadaan takut. Sehingga dalam meneruskan berita itu hanya singkat saja. Yaitu hal-hal yang sempat mereka rekam, yang sempat mereka tangkap dari pesan malaikat itu yang mereka sampaikan. Maka poinnya di sini ialah dalam menerima pesan-pesan firman, kita harus menyingkirkan segala ketakutan dan pergumulan yang ada dalam pikiran, dalam hati kita, dalam hidup kita. Agar kita dapat dengan efektif menangkap pesan-pesan firman yang mulia itu. Ketiga, para murid memberitakan Injil keselamatan dari timur ke barat. Artinya, tidak ada ketakutan lagi. Waktu Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka takut sekali dan lari meninggalkan Yesus. Tapi begitu Yesus bangkit dan menjumpai mereka, kini mereka diubahkan menjadi sosok-sosok pemberani yang siap menghadapi resiko apapun demi memberitakan Injil keselamatan kepada dunia. Memberitakan kabar keselamatan dari timur ke barat. Ini memang menjadi arah gerak penyebar luasan Injil pada mulanya. Dari timur yaitu Yerusalem, Injil dibawa keluar kota Yerusalem dan bergerak terus menuju ke barat, ke Roma. Di sepanjang milenium pertama, jadi 1000 tahun pertama sejarah dunia ini, Injil disebarluaskan di dunia barat. Dari timur dibawa ke barat dan disebarluaskan ke dunia barat.
Dan hasilnya sangat menakjubkan, saudara. Seluruh Eropa itu menjadi Kristen. Dan ini memang tidak lepas dari peranan Kaisar Konstantin Agung di abad keempat dengan dekretnya yang disebut Kristendom. Di mana Konstantin mengharuskan seluruh rakyat di wilayah Kekaisaran Romawi itu, yang wilayah kekuasaannya sangat besar, mencakup seluruh benua Eropa, sebagian Asia dan Afrika Utara. Nah, seluruh rakyat di wilayah kekuasaannya yang luas itu, kata Konstantin itu, harus menjadi Corpus Christianus. Harus menjadi korps Kristen. Harus menjadi pengikut Kristus. Dan karena itu, harus dibaptis. Dari bayi sampai lanjut usia, harus dibaptis. Nah, itu sepanjang milenium pertama. Dan kalau kita sekilas saja, masuk pada milenium kedua, Injil itu dibawa dari barat ke seluruh penjuru dunia. Ke Asia, ke seluruh Afrika, walaupun hasilnya tidak sememuaskan seperti di milenium pertama. Nah, kita sudah memasuki milenium ketiga. Dan kita sudah melihat bahwa arah gerak pemberitaan Injil itu, kalau milenium pertama, dari Yerusalem, dari timur, menuju ke barat, ke Roma, lalu dari Roma itu disebarluaskan ke seluruh benua Eropa. Lalu di milenium kedua, Injil dibawa dari Eropa menuju ke Asia, ke Afrika, dan ke seluruh belahan dunia lainnya, Australia dan benua-benua lainnya. Dan kita tahu bersama bahwa Injil yang masuk di tanah Minahasa, tanah kita di sini, dibawa oleh orang-orang Eropa. Lalu di milenium ketiga, Injil yang dibawa dari barat itu mulai dibawa kembali ke dunia barat, oleh karena terjadi kemerosotan spiritual di dunia barat. Sehingga gedung-gedung gereja menjadi kosong dan bahkan beralih fungsi. Dan banyak sekali orang yang menolak untuk mempercayai Tuhan, untuk beragama. Terjadi kemerosotan rohani yang luar biasa di dunia barat. Maka Injil dari berbagai penjuru dunia kembali dibawa menuju ke dunia barat lagi, saudara-saudara. Itu hanya sekilas saja, kita tidak akan membahasnya. Nah, sekarang saudara-saudara kita sudah melihat Markus 16 ayat 1-8 yang saya strukturkan dalam 5 bagian tadi. Sekarang mari kita melihat benang merah teksnya yang berkaitan dengan tema. Nah, tema perenungan kita nanti ialah Yesus sudah bangkit, percayalah. Nah, saudara-saudara, dari telaah di atas kita dapat menarik beberapa konklusi yang berkaitan dengan tema. Nah, konklusi-konklusi itu ialah, pertama, peristiwa kubur kosong menunjuk pada realita Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dan peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa historis. Peristiwa yang nyata, bukan kebohongan dan bukan fiktif. Karena Yesus sudah bangkit, itu menunjukkan beberapa hal. Yaitu bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas kematian. Dia berkuasa dan bahkan dia menang atas maut. Dan karena Yesus itu sudah bangkit, karya penebusan dosa yang dilakukannya di kayu salib itu berhasil. Manusia berhasil ditebus dari dosa oleh kematian Kristus di kayu salib itu. Karena dia adalah Tuhan, maka firman-Nya berotoritas atas kehidupan manusia. Sehingga manusia, kita semua patut untuk taat melakukan firman Kristus. Karena dia bangkit, maka pengikut-pengikutnya pun akan mengalami kebangkitan yang sama seperti kebangkitannya di akhir zaman nanti. Karena Yesus bangkit, maka dia adalah Tuhan. Dan karena dia adalah Tuhan, maka firman-Nya berotoritas dan semua pengikutnya akan dibangkitkan dari kematian. Dan inilah core belief, inti iman Kristen, inti iman kita, saudara-saudara. Mempercayai kebangkitan Yesus berarti mempercayai bahwa peristiwa kebangkitan itu adalah peristiwa historis. Dan karena itu menolak semua teori yang membantah kebangkitan Yesus sebagai peristiwa historis. Percaya kepada kebangkitan Yesus berarti mempercayai kuasa kematiannya yang menjadi jaminan penebusan dosa dan pembenaran kita di hadapan Allah. Percaya kepada kebangkitan Yesus berarti mempercayai kuasa keilahiannya yang menjamin kita hidup dan terpelihara di dalam anugerahnya. Percaya kebangkitan Yesus berarti hidup dalam sukacita, meski di tengah-tengah berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Dan percaya kebangkitan Yesus berarti
memberitakan Dia sebagai juru selamat manusia kepada dunia, supaya setiap orang menjadi percaya dan hidup di dalam Dia. Amin. Demikian beberapa pemikiran telaah atas Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 ini. Maka sekarang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas roh hikmat dan pengetahuan yang Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami boleh memikirkan dan menelaah firman-Mu yang tertulis dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8 ini Tuhan. Kiranya pesan-pesan firman yang sudah Engkau expose, Engkau perkatakan dan tunjukkan kepada kami itu akan terus kami pikirkan dan menjadikannya sebagai standar dalam hidup beriman sebagai anak-anak yang telah Engkau tebus. Dan kiranya pemikiran-pemikiran telah ini juga boleh menjadi berkat bagi kami dalam kami mempersiapkan pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang dipercayakan kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah program kajian MTPJ yang disajikan oleh Jemaat Gemi Bukit Murai Kalabaru untuk edisi kali ini. Dan apabila saudara merasa diberkati dengan program yang kami sajikan ini, berkenan kiranya untuk men-subscribe, like, kalau boleh komen juga silakan komen, dan share atau bagikan. Agar supaya dengan demikian maka kami dapat menjadi lebih maksimal lagi dalam pelayanan-pelayanan secara online seperti ini. Terima kasih, sampai berjumpa pada edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Amin.